Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Afalah, berjumpa lagi dengan saya Afalah di channel Ide Afalah. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang jenis-jenis dropship dan dropship satu supplier satu kota menggunakan Grab atau Gojek dan menggunakan metode pembayaran COD. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ke jenis dropship berikutnya, yaitu dropship 2 supplier satu kota. Oke, kali ini saya sudah membuatkan sketsa dropship 2 supplier satu kota. Di sini saya tuliskan nama Budi sebagai dropshipper. Kemudian di sebelah kiri di sini ada Yuli sebagai pembeli berasal dari Surabaya, dan di sini adalah toko online Budi yang berada di Bukalapak, Tokopedia ataupun di Shopee. Kemudian di sebelah paling kanan di sini yaitu sebagai supplier. Supplier di sini ada dua ya. Supplier yang pertama yaitu baju muslim dan supplier yang kedua yaitu tas wanita. Nah, yang pertama dilakukan oleh Budi sebagai dropshipper untuk memposting produk di toko online Budi, yaitu dia mengambil produk atau barang dari dua supplier, yaitu supplier baju muslim dan supplier tas wanita. Semua produk yang ada di toko supplier 1 dan supplier 2 itu diposting ke toko online-nya Budi, baik itu sebagian ataupun semuanya yang ada di kedua toko supplier ini. Toko supplier ini bisa berada di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun bisa di luar marketplace tersebut. Nah, jika barang sudah diposting di toko Budi, maka langkah yang berikutnya adalah menunggu pembelian, dan telah terjadi pembelian yang dilakukan oleh Yuli. Yuli memesan produk ke toko online Budi di Shopee menggunakan kurir JNT. Barang yang dipesannya yaitu baju koko, baju muslim ya. Barang yang dipesannya adalah baju muslim, dan tas wanita. Maka Yuli sebagai pembeli membayar ke Shopee untuk produk yang dibelinya. Saya kasih contoh di sini, jika Budi menjual barang baju muslimnya 120.000, kemudian tas wanitanya 180.000. Sedangkan ongkir dari toko online Budi yang letaknya yaitu di Bandung ya. Contohnya di sini ongkos kirimnya 24.000 ya ke Surabaya menggunakan JNT. Ini contoh aja ya, jika ada perbedaan itu tidak masalah. Nah, maka total yang dibayarkan oleh Yuli sebagai pembeli ke toko online Budi yaitu 120 ditambah 180, 300 ditambah 24.000 yaitu 324.000 ya. Nah, ini terserah antara ongkos kirimnya mau ditanggung oleh Yuli semua atau dia menggunakan voucher ongkos kirim ya. Gratis ongkos kirim, contohnya jika 20.000 bebas ongkos kirimnya, maka yang dibayar oleh Yuli adalah 304.000. Tapi tetap nanti yang akan masuk ke toko Budi atau yang akan jadi uangnya jika menggunakan kurir manual yaitu 324.000 ya. Karena ini menggunakan kurir JNT dan JNT itu menggunakan resi otomatis, jadi harus monggunakan kode booking. Maka setelah orderan masuk ke toko online-nya Budi, yang harus dilakukan Budi selanjutnya yaitu adalah menerima pesanan dan memprosesnya. Untuk cara memprosesnya tinggal klik saja atur pengiriman, kemudian pilih antar barang ke konter JNT ya. Jadi nanti
bukan pilih request pickup, tapi pilih antar barang. Nah, langkah selanjutnya, jika di jenis dropship satu supplier satu kota, Budi itu harus meneruskan orderannya atau menginformasikan orderannya ke supplier, maka sekarang beda. Yang dilakukan Budi adalah menginformasikan atau meneruskan orderannya yaitu ke pihak gudang. Nah, di sini adalah pihak gudang sebagai mediasi atau penghubung untuk memberikan solusi ya. Ini gudang ini yang akan nanti mempacking atau menyatukan barang, karena barang yang dipesannya itu dari pembeli itu dari supplier yang berbeda ya, dari 2 supplier. Maka tadi Budi menginformasikan dari mulai kode booking, nama penerima, nomor HP penerima, alamat penerima, kemudian produk yang dipesan dan jumlah produk yang dipesan ke pihak gudang ya. Di sini nanti gudang akan menerima informasi pemesanan atau informasi barang yang akan di packing. Nah, selain itu, selain Budi menginformasikan atau meneruskan ke pihak gudang, langkah berikutnya yaitu Budi sebagai dropshipper dia harus memesan barang langsung ke supplier. Bisa lewat Shopee lagi, Bukalapak, Tokopedia, supplier itu bebas, atau bisa manual lewat WA atau lain ya. Jadi Budi di sini harus memesan yang pertama yaitu baju muslim ke supplier yang pertama. Di sini contohnya jika baju muslim dari suppliernya adalah seharga 100.000 ya. Maka di sini Budi harus memesan ke supplier, tidak perlu menggunakan metode dropship ya. Ini bisa menggunakan pembelian biasa yang nanti barang ini dikirim langsung ke gudang, bukan dikirim langsung ke pembeli ya. Nanti barang ini harus dikirim ke gudang dengan ongkos kirim yang harus ditanggung oleh Budi. Contohnya karena ini gudang dan suppliernya dalam satu kota, jadi nanti ini pilih gudangnya yang di Bandung juga ya, agar ongkos kirimnya lebih murah. Jadi contohnya di sini Budi memesan ke gudang menggunakan JNE yang paling murah 8.000 ya, reguler ya. Kemudian dia juga harus memesan beda transaksi ke supplier kedua untuk memesan tas wanita. Maka tas yang dipesan oleh Budi harus dikirim juga ke alamat gudang. Di sini ongkirnya 8.000 juga ya. Nah, di sini karena ini gudang dan supplier dalam satu kota, Budi bisa menggunakan kurir apa aja ya. Bisa emang kalau antara jarak gudang dan suppliernya itu dekat, bisa menggunakan Gojek atau Grab ya, biar cepat agar bisa diproses hari itu juga. Namun biayanya tergantung jarak antara gudang dengan supplier. Nah, jika barang sudah dikirim dari kedua supplier ini, maka nanti akan diterima oleh pihak gudang. Gudang akan mempacking kedua barang tersebut, barang baju muslim dan tas wanitanya dalam satu paket, dan langsung akan menempelkan alamat atau informasi pemesanan yang dikirimkan oleh Budi ke gudang ya. Nanti setelah barang di packing, maka gudang akan mengirimkan barangnya atau di pick up langsung oleh kurir langsung ke JNT ya, atau ke drop point JNT, karena dia menggunakan pesanannya menggunakan JNT. Nah, setelah itu pihak kurir atau JNT akan mengirimkan langsung barangnya ke pembeli. Nah, di sini pembeli akan langsung menerima satu paket yang berisi baju muslim dan tas wanita. Nanti pembeli di sini akan konfirmasi penerimaan barang, dan nanti uang akan langsung masuk saldo masuk ke saldo penjualan Budi sebesar 300.000, dan yang 24.000-nya akan masuk ke pihak kurir ya. Nah, itu untuk proses terjadinya dan bagaimana mengatasi dropship dua supplier satu kota. Nah, bagaimana cara menghitung keuntungan agar Budi tidak nombokan atau tidak rugi ya, ketika dia harus menambahkan mengirim dulu barang ke pihak gudang.
Berikut saya cantumkan perhitungan mengenai harga jual. Tadi harga jual yang dipasang di toko Budi atau dibeli oleh pembeli Yuli, yaitu harga baju muslim sebesar 120.000 dan tasnya 180.000. Maka yang dibayarkan oleh Yuli yaitu sebesar 300.000. Ini di luar ongkos kirim ya. Jadi karena menggunakan metode pemesanan JNT, sehingga nanti akan muncul kode booking dan Budi tidak perlu membayarkan ongkir kepada pihak gudang ya, atau tidak harus menalangi ongkir dulu. Nah, kemudian harga beli Budi ke supplier itu harga bajunya 100.000 dan tasnya 150.000. Maka total yang dibeli ke harga barang ke supplier sebesar 250.000 di luar ongkos kirim. Nah, ini adalah ongkos kirim pemesanan Budi sebagai dropshipper ke supplier. Yang ini tadi ya, yang ini 8.000. Jadi 8.000 ditambah 8.000 yaitu 16.000. Maka cara menghitung keuntungannya adalah tinggal ini total harga jual dikurangi total harga beli. Total harga jual adalah 300.000 dan total harga beli adalah 250.000. Maka keuntungan yang didapatkan oleh Budi yaitu 50.000. Nah, 50.000 ini belum termasuk dari ongkos kirim yang 16.000. Maka 50.000 dikurangi 16.000 yaitu 34.000. Ini adalah keuntungan sebelum biaya gudang. Karena ketika menggunakan jasa gudang, ada biaya yang harus ditanggung oleh Budi atau yang dibayarkan oleh Budi ke pihak gudang, yaitu sebesar 3,5% dari harga jual. Dari total harga jual yaitu sebesar 300.000 ya. 3,5% kali 300.000 yaitu 10.500. Karena pihak gudang ini hanya memberikan maksimal biaya gudangnya itu di luar biaya tambahan packing dan lain-lain 10.000, maka yang dibayarkan oleh Budi ke pihak gudang adalah 10.000. Berarti keuntungan yang diperoleh Budi adalah 34.000 dikurangi 10.000 sama dengan 24.000. Ini adalah keuntungan sebelum ditambahkan atau dikurangi biaya packing dan admin lain-lain ya, tergantung gudangnya. Nah, mungkin Sobat Apalah bertanya-tanya, apa sih pihak ketiga yang bisa memfasilitasi atau memberikan solusi? Pihak ketiga atau gudang ini yang saya rekomendasikan buat Sobat Apalah gunakan saat ini baru yang namanya yaitu Crudibel ya. Ini Crudibel, silahkan Sobat Apalah bisa cek dan download aplikasi Crudibelnya di Play Store. Bisa klik link di bawah deskripsi video ini ya, silahkan klik di situ. Ini adalah pihak gudang atau pihak ketiga yang bisa menjembatani antara pembeli dengan supplier, yang biasanya tadi Budi langsung dropship ke supplier, namun ini supplier akan mengirimkan produk terlebih dahulu ke pihak gudang, yaitu yang namanya Crudibel. Kemudian Crudibel ini akan langsung mengirimkan ke kurir dan nanti kurir akan menyampaikannya ke pembeli. Nah, itu untuk solusi bagaimana selama ini teman-teman bertanya bagaimana caranya dropship lebih dari 2 supplier dalam satu kota atau lebih ya, atau bisa 2 kota. Nah, untuk kejelasan bagaimana sistem dropship 2 supplier atau lebih dari 2 kota, nanti saya akan dijelaskan di video berikutnya. Silahkan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan bagikan video ini ke sosial media yang Sobat Apalah miliki. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun, ida siapa, ida apalah.